Kita sering berharap orang lain mengerti perasaan yang dalam, namun justru harapan itulah yang menciptakan luka. Saat kita menggantungkan ekspektasi pada pemahaman manusia, kita terlalu membiarkan diri kita terluka ketika mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya kita rasakan. Ternyata, harapan itu bukanlah jembatan, melainkan jurang yang memisahkan antara apa yang kita inginkan dan kenyataan yang kita terima. Kita tak bisa terus berharap pada manusia, karena akhirnya kita hanya menyakiti diri. Tak ada yang bisa sepenuhnya memahami isi hati kita, kecuali Dia yang menciptakan kita. Jika terus menantikan pengertian dari orang lain, kita akan terjebak dalam kekecewaan. Ketika harapan tidak terbalas, kita merasa hampa dan semakin jauh dari diri sendiri. Seringkali kita terluka bukan karena tindakan orang lain, tapi karena harapan kita yang tidak terpenuhi. Kita menginginkan perhatian, pengertian, dan cinta dari orang-orang di sekitar kita. Namun, kenyataannya adalah, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas emosi kita. Luka itu membuat kita merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Ketika seorang teman tidak membalas pesan kita mulai bertanya-tanya tentang diri kita. Apakah kita tidak penting? Apakah mereka tidak peduli? Kita terlalu fokus pada reaksi orang lain daripada menerima kenyataan bahwa kita juga memiliki perasaan yang harus dihargai. Terlalu berharap dan tidak mendapatkan respons yang diinginkan menciptakan kesedihan yang mendalam. Dalam hubungan romantis pun kita seringkali terjebak. Kita menganggap pasangan kita bisa membaca pikiran kita, mengetahui apa yang kita butuhkan tanpa harus diucapkan. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, kita merasa hilang. Kekecewaan ini bisa menyakiti lebih dalam daripada fisik. Kita terjebak dalam perasaan tidak berharga saat harapan tidak terbalas. Kehilangan harapan dari orang lain tidak hanya menyakitkan, tapi juga bisa menghancurkan harga diri kita. Kita berharap orang tua kita mengerti perjuangan kita, bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk mereka. Namun terkadang, mereka terjebak dalam cara berpikir dan tidak melihat usaha kita. Ketika mereka memberi komentar yang menyakitkan, kita merasa seakan kita gagal. Kesakitan ini terus berlanjut setiap kali kita menunggu pengertian dari orang lain yang tidak kunjung datang. Rasa sakit ini menumpuk, menorehkan luka di hati kita. Jika kita terus menunggu, apakah kita bisa merasakan kedamaian? Atau kita hanya akan merasakan kekosongan dan kesedihan? Sebaiknya kita berhenti menunggu jawaban dari orang lain. Terlalu berharap bisa menjadi belenggu, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita menciptakan ekspektasi yang hanya membuat semuanya semakin rumit. Kekecewaan terus-menerus hanya membuat kita semakin menjauh dari diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Kita perlu belajar untuk melepaskan harapan akan pengertian dari orang lain. Harapan ini tidak selalu berujung pada kebahagiaan. Sebaliknya, ketika kita bisa menemukan pengertian dan kedamaian dalam diri kita sendiri, kita akan lebih mampu menghadapi dunia luar dengan lebih tenang. Seorang mahasiswa yang terjebak dalam deadline tugas seringkali merasa tertekan. Mereka menghabiskan berjam-jam menunggu motivasi datang, berharap orang-orang di sekitar mereka mengerti betapa sulitnya perjuangan mereka. Namun, saat teman-teman mereka pergi bersenang-senang, dia terjerat dalam rasa tidak berdaya, merasa orang lain tidak memahami apa yang dia alami. Rasa ini membentangkan perasaan yang mendalam, membuatnya terjebak dalam keterasingan yang semakin kuat. Sementara itu, seorang ibu yang kelelahan setelah seharian bekerja dan merawat anak-anaknya juga merasakan hal yang sama. Ia berharap suaminya akan melihat betapa lelahnya dia dan menawarkan bantuan. Sayangnya, harapan itu tak kunjung hadir,
dan dia merasa semakin sendirian di tengah tanggung jawab yang berat. Ketidakpahaman ini seolah menjadi beban tambahan yang harus ia bawa sendiri dalam kesunyian rasa sakitnya. Di sisi lain, ada seorang dokter yang bertugas di UGD, merasakan tekanan luar biasa di tengah situasi darurat. Ia berharap rekan-rekannya bisa merasakannya, betapa sulitnya menjaga ketenangan saat pasien datang dengan harapan tinggi. Namun, harapan itu justru membuatnya semakin tegang, bukan keringanan yang didambakan. Dalam kekacauan tersebut, ia merasa terputus dari orang-orang yang seharusnya menjadi sumber dukungan. Dari contoh-contoh ini, kita dapat melihat bahwa harapan yang tidak terbalas menciptakan rasa sakit tersendiri. Mahasiswa, ibu, dan dokter ini memiliki harapan yang sama, pengertian dan dukungan. Saat harapan itu tidak terpenuhi, mereka mengalami luka yang mendalam. Perasaan hampa ini menyatukan mereka dalam kesedihan, menunjukkan betapa pentingnya dukungan ketika harapan menghadapi kenyataan yang pahit. Masing-masing dari mereka berjuang dengan cara sendiri, menantikan pengertian yang seringkali hilang di dalam kesibukan dunia. Disinilah luka itu semakin terasa, bagaimana kita semua mengharapkan ada seseorang yang mengerti tanpa perlu diucapkan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, semakin dalamlah luka yang ditinggalkan. Proses ini menjadi perjalanan panjang yang kadang mengakibatkan kehilangan diri sendiri dalam harapan yang tidak terbalas. Ketika kita melihat berbagai contoh ini, kita mulai menyadari satu hal. Luka-luka ini bukan hanya milik satu orang, tetapi keterkaitan antara manusia-manusia yang berharap, menunggu, dan merasa terabaikan. Kita memiliki harapan yang sama, tapi sayangnya, tidak setiap harapan terpenuhi. Dari semua ini, kita diingatkan untuk tidak hanya mengandalkan orang lain dalam pencarian pemahaman, namun sebaliknya, menggali lebih dalam ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan kekuatan dan pengertian. Dalam perjalanan menuju pemulihan, penting bagi kita untuk menjelajahi dan mencari cara agar harapan kita tidak membuat kita terpuruk lebih dalam. Menghadapinya dengan penuh keberanian adalah langkah awal untuk mengubah luka menjadi kekuatan yang akan membawa kita lebih jauh dalam mencari makna dari pengalaman kita. Ada satu titik ketika kita harus menyadari bahwa harapan tidak akan pernah bisa menyelesaikan semuanya. Ketika kita mulai memahami bahwa harapan akan pengertian dari orang lain bukanlah solusi, kita bisa mulai melepaskan. Rasa sakit itu belum tentu perlahan hilang, tetapi kita belajar untuk menghadapinya. Ini adalah kesempatan untuk mulai melepaskan ketergantungan kita terhadap pengakuan eksternal. Proses ini tidak mudah. Tandanya adalah kita mulai mengekspresikan perasaan kita dengan cara yang lebih nyata. Alih-alih hanya berharap orang lain bisa mengerti, kita mulai berbagi cerita dengan mereka yang lebih siap mendengarkan. Saat kita mulai berbagi, kita mulai menyadari bahwa kelegaan bisa datang dari dalam diri kita sendiri dan bukan dari orang lain. Kita menemukan kekuatan dalam kerentanan kita. Momen sadar ini, saat kita memperbanyak ungkapan hati, bisa menjadi langkah besar untuk memutus siklus harapan dan kekecewaan. Kita menantang diri untuk tidak hanya menjadi pendengar bagi diri sendiri tetapi juga untuk mengubah ekspektasi serta harapan kita. Kita mulai menyadari bahwa kita berhak untuk merasa dan tidak selalu harus menunggu pengakuan dari orang lain. Mengulangi pola ini menjadi titik balik yang mengubah cara berpikir kita. Dalam situasi ini, kita mulai melihat harapan baru muncul. Bukan harapan yang bergantung pada orang lain, tetapi harapan yang lahir dari dalam diri kita sendiri untuk bangkit, untuk berubah, untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Ketika kita bisa berpaling dari sakit ini, kita akan menemukan cara baru untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan, tanpa menunggu persetujuan dari orang lain. Fase ini adalah saat yang menantang, tetapi sangat berharga.
Kita tidak bisa mengubah keputusan atau tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Menghadapi kenyataan dengan keberanian berarti memberi kita kekuatan untuk menjawab tantangan dengan sikap positif. Menjadi proaktif dalam menghadapi rasa sakit ini menjadi langkah menuju pemulihan ketika kita pun belajar lebih mengenali diri sendiri. Kita beranjak dari titik pesimis menuju optimis, menyadari bahwa kebahagiaan tidak dapat diukur oleh reaksi orang lain. Tindakan ini adalah langkah-langkah kecil yang membawa kita lebih dekat pada pengertian dan penerimaan diri, membebaskan kita dari belenggu harapan yang tidak tertunai. Saatnya berhenti menggantungkan harapan pada pemahaman manusia. Kita perlu menghargai diri kita sendiri dan memahami bahwa perasaan kita tidak perlu memerlukan pembenaran dari orang lain. Ketahuilah bahwa luka yang kita rasakan adalah bagian dari perjalanan kita. Tiap luka adalah pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat kepada keleluasaan hati dan perasaan asli kita. Mungkin kenyataan menyakitkan, tapi pilihlah untuk tidak menjadi korban harapan yang tidak terwujud. Bergandeng tangan dengan diri sendiri, temukan cara untuk beranjak dari keterikatan yang menyakitkan. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada banyak orang yang juga mengalami rasa yang sama, dan bisa menjadi sumber inspirasi dan dukungan yang sangat berarti. Jangan ragu untuk mencari dukungan sehingga kamu bisa berproses lebih baik bersama orang-orang di sekitarmu. Dengan menaruh harapan pada diri sendiri, kita memberi kesempatan untuk bangkit dan bergerak maju. Kekuatan ada dalam diri kita, bukan pada pengakuan orang lain. Hidup ini bukan soal bagaimana orang lain melihat kita, tapi seberapa jauh kita bisa melangkah meskipun tak ada yang benar-benar mengerti. Keberanian untuk melangkah maju dan menemukan jalan kita sendiri adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Sebagai langkah tegas, mari kita berkomitmen untuk memeluk diri sendiri dengan sepenuh hati. Setiap kali kita merasakan harapan yang tak terpenuhi, ingatlah bahwa itu adalah panggilan untuk mencari kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk memberi pujian atau dukungan. Kita bisa menjadi pendukung terbaik bagi diri kita sendiri, dan saat itu juga, sesi refleksi ini akan menuntun kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, membuka jalan menuju kebangkitan dan harapan baru yang lebih kuat. Tetap fokus pada pencarian kedamaian dalam diri sendiri. Meskipun jalan ini penuh rintangan, ingat bahwa setiap pengalaman adalah batu loncatan menuju pemahaman dan kedewasaan. Ambil kembali kendali atas hidupmu, dan percayalah, kamu layak untuk bahagia. Kesadaran ini adalah awal dari perjalanan menuju diri yang lebih utuh dan lebih berharga.